Nama saya Yance Hendradiana. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2. Saya akan melaksanakan UKM PPG praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, aku minta ketua kelas untuk berdoa dulu. Ini berdoa. Ya. Siap-siap berdoa di dalam hati dengan percaya masing-masing. Mulai. Doa selesai. Nah, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Udah semangat kayaknya. Bapak ulangi lagi. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, Bapak tanya ke Rahmat dulu absensi kita. Siapa siswa yang tidak hadir, Rahmat? Hadir semua. Hadir semuanya. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa. Hadir semuanya. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak tanya dulu gimana semangat kalian nih, ya. Nanti kita udah di pertengahan jalan, rupanya nanti ada yang masih ini, masih itu, masih memikirkan yang ini, masih memikirkan yang itu. Jadi Bapak kasih ice breaking ya. Jadi misalnya Bapak tanya, Bapak bilang semangat belajar matematika, kalian jawabnya siap, semangat, bisa kan? Siap. Nah, coba tes. Semangat belajar matematika? Siap. Semangat. Semangat belajar matematika? Siap. Semangat. Berarti semua semangat untuk belajar matematika. Kemudian sebelum kita mulai juga, tolong dicek di kanan kirinya masih ada sampahnya di situ. Kalau masih ada sampah silakan dibuang dulu. Ya, kita lihat kebersihannya. Coba lihat sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi sampahnya. Ya, tidak ada lagi sampahnya, berarti sudah bisa kita mulai. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bapak tanya dulu. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak tanya, masih ingat nggak materi yang terdahulu? Masih. Kita belajar tentang apa terdahulu? Apa? Tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu ada berapa? Siapa yang tahu? Masih ingat? Siapa Elsa? Coba silakan. Kaidah pencacahan itu apa saja? Aturan penjumlahan, aturan perkalian, operasi faktorial. Operasi faktorial. Jadi dalam aturan kaidah pencacahan kemarin ada yang nomor 1 aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan dan notasi faktorial. Kita udah belajar tentang ketiganya itu, ya. Kita lanjutkan lagi materi kita. Sekarang adalah tentang permutasi. Jadi ada hubungannya dengan kaidah pencacahan yang kemarin, ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah melakukan diskusi dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, diharapkan siswa dapat menganalisis permutasi yang memuat unsur berbeda dalam suatu masalah kontekstual dengan tepat. Jadi di sini adalah menganalisis permutasi yang memuat unsur berbeda. Jadi pada pertemuan hari ini itu cuma dua saja, yaitu banyaknya susunan K objek dari N objek yang berbeda, kemudian banyaknya susunan N objek dari N objek yang berbeda. Itu saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kemudian kemarin di sini nanti kalian akan terlebih dahulu mengkonstruksi rumus permutasi. Karena kalian sudah di minggu yang lalu sudah belajar tentang kaidah pencacahan. Jadi dari kaidah pencacahan itu nanti bisa kita konstruksi rumus permutasi. Nanti ada di LKPD akan memperoleh. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak kasih masalah seperti ini. Bapak kasih gambar seperti ini. Kira-kira gambar apa ini? Osis. Ya, di sini ada penelitian osis. Apa hubungannya ini dalam materi kita permutasi?
Minimal boleh kompetisi. Kalau dalam pemilihan OSIS ada kandidatnya nggak biasanya? Ada. Nah, kalau misalkan kalau pemilihan OSIS itu kan ada ketua, ada wakil, ada ketua, ada wakil, berarti satu pasang itu ada dua orang. Coba Bapak misalkan ada 4 kandidat misalnya. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Mau kita pasang-pasangkan menjadi pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kira-kira kemungkinannya ada berapa? 12. Gimana caranya? Oh, berarti kalian menggunakan kaidah pencacahan kemarin kan? Gimana kemarin caranya itu? Kita pasang-pasangkan, misalnya A dengan siapa kira-kira? Dengan B. Kemudian A dengan C. Kemudian D. Kemudian siapa lagi? B A. Kemudian B dan seterusnya sampai 12. Kalau menurut aturan pencacahan, ya. Jadi nanti Bapak melalui masalah yang Bapak kasih dalam LKPD, nanti akan Bapak tanyakan apa itu permutasi, kemudian bagaimana mengkonstruksi permutasi, kemudian bagaimana menyelesaikan soal-soal permutasi. Di situ ada di LKPD semuanya, ya. Jadi nanti masalah ini juga Bapak buat di LKPD. Jadi nanti kalian akan duduk berkelompok, menyelesaikan LKPD, berdiskusi bersama-sama. Setelah itu perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan kelas, kemudian menyimpulkan lagi. Kita simpulkan sama-sama materi kita ini. Dan tujuannya adalah tercapai. Dan Bapak berarti sekarang kalian duduk berkelompok seperti kemarin. Silakan duduk berkelompok seperti kemarin. Kita gabungkan mejanya berarti ya. Baiklah, sudah duduk di kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD-nya setiap kelompok. Dan semua sudah dapat LKPD. Sebelum kalian diskusikan, halaman pertama coba di situ ada nama kelas, jurusan dan kelompok. Ya, sesuai kelompok yang kemana saja. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5. Ya, buat teman di situ. Kemudian di situ ada petunjuk di halaman pertama di bawah. Bacalah semua instruksi dengan jelas. Kerjakan dan diskusikan LKPD bersama kelompok. Waktunya Bapak kasih waktu 30 menit. Oke? Nah, nanti dalam berdiskusi, misalkan ada pertanyaan atau mungkin kawannya tidak sanggup menjawab, mau bertanya sama Bapak silakan. Jadi tetap Bapak bimbing ya. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Skip. Menjadi kandidat dalam proses maka sesi. Kelompok 2 ada kendala?
Kelompok 4 ada di mana? Nomor 1 ini gimana, Pak? Yang mana? Nah, bisa kan? Oke, Pak. Gimana, masalah 1 udah selesai? Ada sudah? Yang nomor 3 sudah selesai. Berarti langsung masuk 2 ya. Yang lain? Sudah. Silakan dilanjutkan lagi.
Gimana, udah selesai dua masalah? Udah. Ada yang belum? Nggak ada. Berarti dua masalah semua kelompok udah selesai ya? Kalau udah selesai, kira-kira siapa yang ingin menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 4. Ya. Nah, ini silakan. Nah, jadi nanti kita gantian ya. Minggu kemarin kan kelompok 3 yang tampil. Nah, berarti sekarang kelompok 4. Kemudian nanti minggu depan nanti kelompok yang lain lagi. Nah, silakan Kenny dan siapa perwakilan? Kenny dengan Alek. Kenny dengan Alek. Silakan Kenny dengan Alek untuk menyampaikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Alek. Di sini kami akan menjelaskan dua permasalahan yang sudah kami selesaikan mengenai materi komutasi. Masalah yang pertama yaitu kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah Andi, Budi, Cindy, dan Dora. Bisa kita misalkan Andi adalah A, Budi adalah B, Cindy C, dan Dora adalah D. Maka banyak N adalah 4. Pasangan yang mungkin bisa kita gabungkan yaitu A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, C dengan A, C dengan B, C dengan D, B dengan A, D dengan A, D dengan B, dan D dengan C. Maka menurut kaidah pencacahan 4 kali 3 adalah 12. Dengan menggunakan notasi faktorial 4 kali 3 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Maka hasilnya 4 kali 3 sama dengan 4 faktorial dikurang dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Dengan menggunakan notasi permutasi menjadi P 4,2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial. Dari masalah yang kedua, peserta foto adalah ayah, ibu, kakak, adik. Banyak N-nya adalah 4. Maka menurut kaidah pencacahan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial, hasilnya 24. Dengan menggunakan notasi permutasi P 4,4 sama dengan 4 faktorial, maka bisa kita simpulkan jika banyaknya susunan K objek dari N objek berbeda, maka rumusnya PNK sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Dan jika banyaknya susunan N objek dari N objek berbeda, rumusnya PN dan N sama dengan N faktorial. Itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Sudah. Serius, semua paham semuanya? Ya. Oh, suaranya yang loyo. Semangat belajar matematika? Gimana? Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok teman kalian sudah apa? Sudah paham? Terus sudah paham sama berarti? Sama hasilnya? Iya. Sama. Jadi kan materi kita kan hampir sama dengan materi kemarin, cuma kita jabarkan dalam bentuk permutasi. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, silakan tutup saja sekalian. Sekian dari hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa semua? Jadi dari apa yang kalian kerjakan di LKPD tadi semuanya sudah paham, Bapak sudah paham. Kemudian perwakilannya dari kelompok 4 tadi sudah bagus sekali, sudah bisa merumuskan bagaimana rumus permutasi dari K objek, permutasi K objek dari N objek yang berbeda, kemudian permutasi N objek dari N objek yang berbeda. Ada dua rumus
sudah bisa dijabarkan, sudah Bapak kasih struktur di situ untuk menjabarkan, sudah diisi dengan bagus tadi, sama seperti yang dikerjakan oleh Kenny sama si Alek, kelompok Alek dan kawan-kawan, ini hampir sama. Kemudian Bapak tadi juga lihat dari kelompok lain juga hampir sama jawabannya, mungkin ada yang satu keliru atau beberapa, tidak apa-apa. Nanti kita diskusikan lagi mana yang kira-kira belum benar atau kira-kira yang perlu diperbaiki. Dan jadi apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Tadi kan masalahnya ada dua, masalah pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kita menggunakan permutasi. Oh, rupanya bisa kita menggunakan rumus permutasi. Ada rumus permutasi itu seperti itu. Tidak harus memakai kaidah pencacahan. Kalau minggu kemarin kita memakai kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian, aturan penjumlahan, sama notasi faktorial. Jadi kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan kembali? Ya, dapat menyimpulkan kembali dari apa yang kita bahas, apa yang kalian diskusikan tadi selama 30 menit. Ya, siapa yang menyimpulkan? Ayo, silakan disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Jadi kesimpulannya adalah jika bayangan susunan K objek dari n objek berbeda, maka rumusnya adalah PNK sama dengan n faktorial per n k faktorial. Jika bayangan susunan n objek dari n objek berbeda, maka PNN sama dengan n faktorial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tio. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 4, kemudian disimpulkan kembali oleh kelompok 5. Berarti sebagian besar atau mungkin keseluruhan kita belajar tentang permutasi sudah paham. Kemudian tadi kan Bapak cuma mengasih dua masalah dapat di kehidupan sehari-hari. Masalah di kehidupan sehari-hari mencari tentang permutasi itu kan tadi ada pemilihan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, kemudian yang tadi cara variasi berfoto misalnya dari foto keluarga. Kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain apa kira-kira? Nah, bagus. Contohnya yang lain adalah yang sedang viral sekarang, pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi permutasi itu ada juga ilmunya untuk kehidupan sehari-hari, banyak yang berhubungan dengan permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan tentang LKPD dan kita simpulkan materi kita tentang hari ini, Bapak akan kasih kalian kuis atau latihan untuk agar Bapak bisa melihat sampai mana kemampuan kalian tentang belajar pada hari ini. Ya, jadi Bapak akan mengasih kalian nanti kuis, dan kuis ini atau latihan ini akan dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi duduknya kita kembalikan seperti semula. Oke, Bapak bagikan latihan atau kuisnya. Silakan dikerjakan langsung di LKS-nya ya. Ini ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi biar tahu kemampuan kalian sampai di mana.
Waktunya sudah 15 menit. Jadi siap tidak siap silakan dikumpulkan kembali. Ya, minta tolong Rahmat untuk mengumpulkan hasil latihan esai kawan-kawannya bukan 2 kali. Ya. Nah ya, itu tadi adalah latihan untuk melihat kemampuan kalian sampai di mana dalam belajar belajar pada siang hari tentang komunikasi. Dan kemudian ini Bapak kasih juga refleksi, ya, lembar refleksi untuk kalian isi nanti bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, bagaimana rasanya pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian ini tidak ada hubungannya dengan nilai, ya. Jadi minta tolong diisi nanti ini dokumennya refleksi.
habis untuk mengisi refleksi, minta tolong Bapak Rahmat untuk mengumpulkan refleksi kawan-kawannya ditunggu beberapa lagi ya. Nah. Dan jadi selanjutnya tadi refleksi sudah, kemudian latihan atau tulis sudah. Sebelum kita simpulkan sama-sama, ini kayaknya semuanya tegang, ototnya udah berpikir untuk apa ya. Beberapa jam kita tadi belajar, kita 2 JP, 2 jam pembelajaran. Jadi biar tidak tegang, ya, biar tidak tegang, kita kasih pengendoran. Apa namanya? Bapak pengendoran namanya. Coba berdiri semuanya. Angkat tangan semuanya, 2 tangan semuanya. Nah, kemudian keluarkan teriak sekencang-kencangnya sambil menghentakkan tangannya ke depan. Teriak A semuanya. Depan 1, 2, 3. A. Gimana? Kendor? Masih semangat belajar matematika? Gimana tadi SBT-nya? Masih semangat belajar matematika? Semangat, silakan kembali. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita simpulkan bersama-sama. Tadi dari simpulkan oleh kelompok, kemudian kita simpulkan lagi, kita simpulkan sama-sama. Jika permutasi yang kita pelajari tujuan pembelajaran kita tadi, apa itu permutasi? Berarti tadi kata kawan kamu, jika n objek dari jika k objek dari n objek yang berbeda, rumusnya adalah p nk sama dengan n faktorial dibagi n kurang k kurang k faktorial. Kemudian jika n objek dari n objek yang berbeda itu adalah p n, n sama dengan n faktorial itu rumusnya. Kemudian tentang pengertian permutasi, ya, tentang pengertian permutasi. Tadi kalau pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, misalnya pasangannya A B, si A dan si B berarti AB. Kemudian pasangannya B sama A. Sama atau beda A B sama BA? Jadi sudah kita simpulkan lagi bahwa AB sama BA berbeda. Jadi permutasi itu apa namanya? Memperhatikan urutannya. Kenapa memperhatikan urutannya? Karena kalau AB dengan BA itu berbeda. Kalau AB itu A-nya sebagai ketua OSIS, B-nya wakil ketua OSIS. Kemudian kalau B-nya ketua OSIS, A-nya adalah wakil ketua OSIS. Jadi pengertian dari permutasi itu adalah susunan semua atau beberapa objek, kemudian dengan memperhatikan urutannya, ya kan, dalam memperhatikan urutannya. Kemudian materinya nanti akan Bapak share. Tadi kan ada materinya cukup Bapak dibuat di LKPD, kemudian kalian catat sendiri. Nanti ada materi yang perlu kalian catat, nanti Bapak share di Google Form. Jadi nanti di grup kelas Bapak kasih linknya, dicatat di buku catatan, ya. Kemudian catatannya nanti dikumpul mingguan sebagai bukti bahwa kalian sudah mencatat materi yang kita pelajari tentang permutasi pada siang hari ini. Materi kita selanjutnya minggu depan itu adalah tentang permutasi siklis dan kita lanjutkan dengan kombinasi, ya. Jadi ada permutasi siklis, berarti apa rumusnya, kemudian kombinasi itu bagaimana lagi, ya.
Kemudian kita cukupkan sampai di sini. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.